Puji Tuhan, Shalom saudara. Jumpa lagi bersama dengan saya Relon Star. Kali ini saya akan membahas kepada Anda semua tentang mengapa Tuhan diam. Saudara pernah merasa nggak dalam musim kehidupan saudara, dimana kadang-kadang saya merasa Tuhan jauh, Tuhan sepertinya diam ya saudara. Nah, saat ini saya akan membaca di dalam Habakuk 1 ayat yang kedua mengatakan, berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Nah saudara, mungkin yang dialami oleh Nabi Habakuk ini pernah kita alami juga ya saudara. Mungkin ketika Anda merasa sendiri, ketika Anda merasa kesepian, Anda merasa ketika ada masalah terjadi dan Anda merasa sepertinya Tuhan diam. Nah saudara, pernahkah Anda merasa seperti Tuhan diam? Kita mungkin udah berdoa, kita udah menangis, kita udah berteriak, meminta pertolongan pada orang lain, tapi sepertinya langit tertutup, terkunci saudara, tidak ada jawaban, sunyi. Nah saudara, Habakuk pun pernah mengalami hal yang sama. Ia bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Hari ini kita akan belajar bahwa diamnya Tuhan bukan berarti bahwa Dia tidak peduli. Saudara, Tuhan diam bukan karena Dia tidak tahu. Ini poin yang pertama yang saya bagikan. Di dalam Mazmur 139 ayat 2 mengatakan, Tuhan mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, ayat ini menjabarkan kepada kita bahwa Tuhan tuh tahu, bahkan kita duduk, bahkan kita berdiri, bahkan kita makan, Tuhan tahu semuanya ya saudara. Jadi jangan dipikir bahwa Tuhan gak tahu pergumulan kita. Tuhan tahu pergumulan Anda, bahkan sebelum kita mengucapkannya di dalam doa saudara. Tuhan tahu karena Dia Maha Tahu. Tetapi ya saudara, tetap saja kadang Tuhan memilih diam. Kenapa? Karena kadang Dia ingin kita belajar mempercayai Tuhan bukan berdasarkan perasaan kita, tetapi berdasarkan iman. Tuhan ingin melatih iman kita saudara, supaya dalam masa-masa sepertinya kita merasa Tuhan diam, namun Tuhan sedang bekerja lebih besar daripada doamu saudara. Nah saudara, yang kedua, kenapa Tuhan sepertinya diam? Tuhan diam karena sedang bekerja. Di dalam Yohanes 11 ayat 6 dikatakan, ketika Lazarus sakit, ya saudara tahu peristiwa ini, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Ya, kenapa? Bukan karena Dia tidak peduli. Lazarus memiliki saudara ya, Maria, saudara ini sangat dekat dengan Yesus. Tetapi Tuhan menahan tinggal 2 hari lagi lebih lama, bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi karena Dia ingin kemuliaan Allah dinyatakan lebih besar saudara. Karena kalau Yesus tiba on time pada waktu itu, semua orang akan merasa biasa aja. Mujizat yang Tuhan lakukan itu biasa aja. Tapi karena Tuhan menahan 2 hari lagi, sehingga Lazarus udah keburu meninggal saudara, sehingga orang mengharap-harapkan sebuah pertolongan, sebuah mujizat. Demikian yang juga yang dialami oleh saudara Lazarus yang lainnya saudara. Dan ketika walaupun sepertinya kesannya terlambat 2 hari, namun mujizat itu datang juga. Pertolongan tersebut datang juga kepada Lazarus saudara. Nah hal ini menguatkan iman kita bukan? Bahwa kalaupun Allah sepertinya menahan atau Allah sepertinya delay, Allah sepertinya terlambat, Allah sepertinya diam, tapi bukan seperti itu. Allah sedang bekerja di balik layar saudara. Nah saudara, Tuhan diam karena Dia sedang bekerja. Dia sedang merenda apa yang terbaik bagi diri Anda, dan itulah yang akan Tuhan berikan ya saudara. Jadi Tuhan diam bukan karena Dia tidak melakukan apapun dalam hidup saudara, tapi Tuhan diam karena Dia sedang bekerja. Yang ketiga saudara, Tuhan diam karena ada pelajaran yang ingin Dia sampaikan kepada kita.
Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudara, kalau ada terjadi sesuatu dalam hidup saudara, mungkin kesehatan Anda kurang baik saat ini, tenang saudara, belajar tenang, coba dengarkan firman Tuhan atau khotbah-khotbah yang membangun iman Anda, sehingga pikiran-pikiran itu yang overthinking itu bisa Anda redam, dan iman Anda yang naik, sehingga Anda dapat mempercayai Allah. Tuhan diam karena ada pelajaran yang ingin Dia sampaikan kepada manusia. Apa itu ya saudara? Yesaya 30 tadi mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan kadang diam supaya kita belajar diam juga di hadapan Tuhan. Supaya kita belajar, Tuhan tolong saya. Kita belajar untuk merendahkan diri dan datang kepada Tuhan meminta pertolongannya saudara. Dan lebih peka mendengar suara Tuhan. Berapa banyak saudara di antara saudara Anda alami ketika Anda sakit, Anda menjadi lebih peka terhadap suara Tuhan. Namun ketika Anda sibuk, ketika Anda terlalu kuat saudara, Anda jadi kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Nah, bukan berarti Allah sengaja mengizinkan Anda ngalamin sakit supaya Anda peka terhadap suara Tuhan. Tidak, tetapi dalam keadaan Tuhan diam, Tuhan sedang memberikan pelajaran kepada Anda semua. Dalam keheningan, karakter kita itu ditempa saudara. Iman kita diperkuat. Dari hal tersebut kita belajar bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Amin. Dan saudara, jangan takut saat Tuhan seolah-olah diam. Padahal Tuhan tuh gak pernah diam loh saudara. Tuhan bekerja even di balik layar. Oke, bahkan saat langit sunyi saudara, Tuhan tetap bekerja dalam diamnya. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat dan Dia tidak pernah terlalu cepat. Dia memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Di dalam Yesaya 64 ayat 4 berkata, tidak ada Allah selain Engkau yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Jadi jangan menyerah saudara, perkuat imanmu, bangkitkan pengharapanmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah benar-benar diam. Dia hanya menunggu waktu yang terbaik untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada Anda semua. Mari tetap bertekun dalam imanmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saudara harus tetap survive. Angkat suaramu, naikkan penyembahan, naikkan doa-doamu kepada Tuhan, dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Tuhan pasti siap untuk menolong Anda tepat pada waktunya. Tuhan yang akan menenangkan badai itu bagi saudara. Percayalah saudara. Mari letakkan kekuatanmu pada kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dan memampukanmu untuk terus bergerak dan melanjutkan hidup saudara dengan lebih bermakna. Sampai di sini firman Tuhan. Thank you for listening. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara memerlukan pelayanan doa dan konseling, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini bersama dengan saya, Relon Star.